Dalam kesempatan ini, saya akan membahas konsep dasar tentang analisis regresi. Berbeda dengan analisis korelasi, di mana analisis regresi. Berbeda dengan analisis korelasi, di mana tidak dipersoalkan tentang hubungan kausal antara variabel X dan Y. Pada analisis regresi, justru harus dimulai dengan sebuah model atau teori di mana satu variabel X dan Y pada analisis regresi justru harus dimulai dengan sebuah model atau teori di mana satu variabel diteorikan atau dimodel sebagai penyebab, kita sebut X misalnya, dan satu variabel lain diteorikan sebagai akibat, kita sebut Y. Variabel diteorikan atau dimodel sebagai penyebab, kita sebut X misalnya, dan satu variabel lain diteorikan sebagai akibat, kita sebut Y. Dalam hal ini, Y adalah secara matematis fungsi dari X, yaitu Y sama dengan Fx. Dan jika fungsi, dalam hal ini, Y adalah secara matematis fungsi dari X, yaitu Y sama dengan Fx. Dan jika fungsi itu linier, maka Y sama dengan A plus Bx. Dan jika model matematiknya bersifat deterministik, maka jika fungsi itu linier, maka Y sama dengan A plus Bx. Dan jika model matematiknya bersifat deterministik, maka artinya setiap satu nilai tertentu untuk X hanya akan memiliki satu nilai tertentu juga untuk Y. Sebagai contoh, maka artinya setiap satu nilai tertentu untuk X hanya akan memiliki satu nilai tertentu juga untuk Y. Sebagai contoh, misalnya kalau X itu adalah ukuran dalam bentuk Celsius, sedangkan Y dalam bentuk Fahrenheit. Sebagai contoh, misalnya kalau X itu adalah ukuran dalam bentuk Celsius, sedangkan Y dalam bentuk Fahrenheit, maka persamaan liniernya adalah Y sama dengan 32 ditambah 9/5 kali X. Dalam hal ini Fahrenheit, maka persamaan liniernya adalah Y sama dengan 32 ditambah 9/5 kali X. Dalam hal ini A adalah 32, yaitu nilai Y jika X sama dengan 0, dan B adalah 9/5, yaitu rasio ini A adalah 32, yaitu nilai Y jika X sama dengan 0, dan B adalah 9/5, yaitu rasio naiknya Y jika X naik 1 unit. Dalam hal ini, setiap 5 unit X akan menghasilkan 9 unit Y. Rasio naiknya Y jika X naik 1 unit. Dalam hal ini, setiap 5 unit X akan menghasilkan 9 unit Y. Sedangkan statistik adalah model matematik yang bersifat non-deterministik. Misalkan regresi Y terhadap X. Y. Sedangkan statistik adalah model matematik yang bersifat non-deterministik. Misalkan regresi Y terhadap X. Persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah X, B kali X ditambah E. Mengapa Y sama dengan A plus BX ditambah E? Persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah X, B kali X ditambah E. Mengapa Y sama dengan A plus BX ditambah E? Ada E yang disebut residual. Karena misalnya pada gambar berikut, kalau ada persamaan regresi linier Y sama E, ada E yang disebut residual. Karena misalnya pada gambar berikut, kalau ada persamaan regresi linier Y sama dengan A plus BX, untuk satu nilai X tertentu, misalnya ada 100 orang yang X-nya tinggi badannya 160, kalau Y sama dengan A plus BX, untuk satu nilai X tertentu, misalnya ada 100 orang yang X-nya tinggi badannya 160, kalau Y itu berat badan, untuk 100 orang yang tinggi badannya sama,
akan diperoleh nilai Y yang bervariasi. Mungkin juga ada 100 nilai Y yang berbeda-beda. Kalau Y itu berat badan, untuk 100 orang yang tinggi badannya sama, akan diperoleh nilai Y yang bervariasi. Mungkin juga ada 100 nilai Y yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, diperlukan suatu nilai harapan untuk variabel Y jika X diketahui, dan berbeda-beda. Oleh sebab itu, diperlukan suatu nilai harapan untuk variabel Y jika X diketahui. Dan penyimpangan dari nilai harapan tersebut, seperti pada gambar ini, setiap titik itu memiliki jarak dari garis, kita sebut residual. Dan penyimpangan dari nilai harapan tersebut, seperti pada gambar ini, setiap titik itu memiliki jarak dari garis, kita sebut residual. Jadi, Y dikurangi Y aksen adalah residual. Kalau kita buat diagram, maka sebetulnya Y merupakan fungsi dari X residual. Jadi, Y dikurangi Y aksen adalah residual. Kalau kita buat diagram, maka sebetulnya Y merupakan fungsi dari X dengan B adalah koefisien pengaruhnya, dan E adalah variabel selain X yang juga mempengaruhi Y. Selanjutnya, dalam analisis regresi dari X dengan B adalah koefisien pengaruhnya, dan E adalah variabel selain X yang juga mempengaruhi Y. Selanjutnya, dalam analisis regresi, komponen dari Y atau dependent variable bisa dipecah menjadi 3 komponen, yaitu sebagai berikut. Analisis regresi, komponen dari Y atau dependent variable bisa dipecah menjadi 3 komponen, yaitu sebagai berikut. Misalkan ini ada satu observasi Y1 dengan nilai Y seperti ini. Lalu ada garis regresi. Misalkan ini ada satu observasi Y1 dengan nilai Y seperti ini. Lalu ada garis regresi, misalnya Y aksen sama dengan A plus BX, di mana Y aksen adalah nilai harapan untuk Y jika X diketahui. Maka, misalnya, Y aksen sama dengan A plus BX, di mana Y aksen adalah nilai harapan untuk Y jika X diketahui. Maka, kalau ada nilai observasi Y1, jarak dari Y dengan Y aksen adalah penyimpangan dari garis atau disebut residu. Maka, kalau ada nilai observasi Y1, jarak dari Y dengan Y aksen adalah penyimpangan dari garis atau disebut residual. Artinya error atau residual. Sedangkan penyimpangan dari garis disebut residual. Artinya error atau residual. Sedangkan penyimpangan dari garis terhadap min, yaitu Y aksen dikurangi min dari Y, adalah disebut regresi. Komponen yang ketiga adalah min dari terhadap min, yaitu Y aksen dikurangi min dari Y, adalah disebut regresi. Komponen yang ketiga adalah min dari Y itu sendiri. Mengapa jarak Y aksen terhadap min Y disebut regresi? Karena koefisien regresi B adalah min dari Y itu sendiri. Mengapa jarak Y aksen terhadap min Y disebut regresi? Karena koefisien regresi B adalah representasi dari pengaruh X terhadap Y. Artinya, jika B sama dengan 0, maka nilai harapan kita tentang adalah representasi dari pengaruh X terhadap Y. Artinya, jika B sama dengan 0, maka nilai harapan kita tentang Y untuk berapapun harga X adalah min Y, seperti garis titik-titik yang horizontal. Jadi, tingkat sejauh mana tentang Y untuk berapapun harga X adalah min Y, seperti garis titik-titik yang horizontal. Jadi, tingkat sejauh mana prediksi kita tentang Y adalah bukan Y, artinya sejauh mana B itu tidak 0 pengaruhnya, disebut regresi. Dan mana prediksi kita tentang Y